Modiar, setelah Gus Nadir, giliran Sekretaris Presiden tabok muka si Wicis. Ditulis oleh Niha Alif di sewar.com. Kontroversi pernyataan Arie Untung alias si Wicis rupanya masih berlangsung. Entah apa yang merasuki penggemar Imam Jumbo ini hingga menyeret-nyeret nama Raja Salman ketika podcast dengan Daniel Mananta. Niat Wicis membanggakan negara Arab malah ketahuan tolol sendiri. Tidak hanya Gus Nadir yang memberi bantahan soal tangga dari Arab untuk menghindari riba, tapi juga mendapat bantahan telak dari istana. Sebelumnya, Arie Untung sempat membahas soal dosa riba di kanal YouTube Daniel Mananta. Saat itu, Arie menyebut Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud saat berkunjung ke Indonesia tahun 2017 membawa tangga sendiri untuk menghindari hutang yang masuk dalam riba. Waktu Raja Salman ke Indonesia pakai pesawat pribadi, sampai untuk tangga turun dia bawa dari Arab. Karena apa? Dia takut minjemin uang ke Indonesia. Kemudian dia dapat dosa karena minjemin tangganya. Mobilnya dia bawa sendiri karena dia nggak mau sampai serpun memberatkan yang dipinjemin. Kata Arie Untung, dikutip dari kanal YouTube Daniel Mananta Network, Jumat 16 April. Menanggapi Arie Untung, Sekretaris Presiden ikut memberi klarifikasi. Seperti diberitakan cnnindonesia.com, Sekretariat Presiden membantah klaim selebritas Arie Untung soal tangga khusus untuk Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud saat berkunjung ke Indonesia tahun 2017. Kepala Satpres Heru Budi Hartono menjelaskan, tangga khusus disiapkan karena Raja Salman saat itu dalam kondisi kurang sehat. Protokoler Saudi memutuskan untuk membawa tangga tersebut ke Indonesia. Raja Salman tidak bisa jalan jauh, jadi perlu tangga spesial yang sesuai spesifikasi Raja Salman, kata Heru lewat pesan singkat kepada cnnindonesia.com. Dia membantah ucapan Arie bahwa tangga itu berkaitan dengan ketakutan Raja Salman terhadap riba. Heru berkata tangga itu disediakan karena kebutuhan kesehatan Raja Salman. Heru menyampaikan penyediaan tangga itu telah dibahas protokoler kedua negara. Kedua pihak sepakat protokoler Saudi yang akan menyiapkan eskalator khusus untuk Raja Salman. Tangganya spesial, yang punya hanya mereka dan waktunya terbatas. Tidak mungkin pihak Indonesia menyiapkan spesifikasi khusus, ucapnya. Mungkin lain kali ketika ada kunjungan negara Arab di Indonesia harus menyertakan disclaimer mengenai rutinitas Raja. Hal ini agar tidak dijadikan hoax dan jualan agama oleh kadron yang fanatik buta. Mentang-mentang gurunya memakai daster seperti orang Arab, lantas enaknya sendiri klaim sana-sini. Bahkan, urusan diplomasi dua negara diseret ke urusan agama hingga riba. Padahal kalau rakyat biasa yang ketahuan hoax, bisa-bisa besoknya langsung dipenjara. Masih untung si Wicis dan Tengku Zul yang masih dipandang sebagai public figure. Layaknya anak kecil yang belajar berjalan, dia harus mulai merangkak dulu, lalu jalan pelan-pelan berpegangan. Begitu juga cara belajar agama. Harus dimulai dari tingkatan bawah. Kalau tidak tahu, sebaiknya mondok ke pesantren. Jangan instan dari YouTube ditelan mentah-mentah. Apalagi ikut kajian-kajian atau ceramah sesaat yang mengundang dai semacam Yahya Waloni. Korasi saja dikatakan beragama, hingga dengan bangga bisa membunuh hewan yang dianggap najis. Padahal, jelas ini adalah pembodohan. Sampai sekarang kita tak habis pikir siapa yang membina Yahya Waloni hingga bisa diberi panggung berceramah. Cocok sudah kalau ustadznya macam Yahya atau Rizik. Lalu muridnya tak kalah somplak seperti Wicis. Kalau tidak memberi dalil ngawur, yang ada mengumpat dan menyumpahi dengan menyerat agama. Meski begitu, herannya pengikutnya tetap cinta buta seperti orang kena pelet. Mungkin mereka harus diruqyah dulu, baru sadar kalau ternyata sudah dicuci otak sedemikian parah. Seperti kemarin, hoax Raja Salman menjemput paksa Rizik. Hal konyol seperti ini justru ditonton hampir 9.000 orang. Entah kenapa mereka tak mau menggunakan akal dan logika sedikit pun. Andai kata Raja Salman perhatian, harusnya sejak di Arab Saudi menjemput Rizik untuk tinggal di istana, bukan malah dideportasi. Ini memang tugas berat pemerintah dan kita semua. Dengan dibubarkannya HTI dan FPI, tak serta-merta menjamin ketentraman dan terhilang dari radikalisme. Justru upaya seperti sertifikasi ulama, deradikalisasi dan memperbanyak ulama dari golongan Nahdliyin yang akan menjadi tameng melawan kelompok ekstremis dan propagandanya. Begitulah kura-kura. Ngakak,
Rizik mengklaim berjasa untuk Bima Arya di Pilwakot Bogor. Ditulis oleh Ayas di siwar.com. Rizik ada-ada saja dalam membuat pembelaan. Mentang-mentang merasa dirinya telah berjasa terhadap Bima Arya sehingga menjadi wali kota Bogor, Rizik menjadikan itu sebagai senjata untuk membela diri. Apa hubungannya? WKWKWK. Sebelumnya, Bima Arya termasuk orang yang melaporkan Rizik. Bima Arya seperti salah satu orang yang nampak cukup kesal dengan tingkah pola Rizik. Dalam lanjutan sidang Rizik, Bima Arya memberikan kesaksian untuk Rizik pada kasus swab tes di Rumah Sakit Umi Bogor pada Rabu 14 April 2021. Namun, kesaksian Bima Arya di kasus Rizik tersebut menjadi sorotan, sebab Rizik menganggap kesaksian Bima Arya itu bohong. Rizik juga merasa kecewa berat kepada Bima Arya yang dianggapnya telah tega melaporkan dirinya. Padahal, Bima Arya mengungkapkan bahwa yang ia laporkan adalah Rumah Sakit Umi Bogor. Selain itu, Bima Arya menyesalkan kalau dari awal tes usap sesuai prosedur, persidangan Habib Rizik seperti ini nggak akan terjadi. Menanggapi kesaksian Bima Arya, bukannya menggunakan argumentasi yang logis dan nyambung, Rizik justru mengungkit jasa yang telah ia berikan ke Bima Arya. Rizik kecewa dengan cara Bima Arya menyelesaikan polemik tes usap itu. Saking kecewanya, Rizik singgung soal restu politik untuk Bima Arya. Jadi, Rizik merasa heran kenapa Bima Arya tidak menggunakan pendekatan kekeluargaan dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Seharusnya, Bima Arya mengedepankan pendekatan kekeluargaan dibanding menempuh jalur hukum dengan membuat laporan ke polisi. Rizik kecewa karena Bima Arya dianggap tidak tahu balas budi. Seharusnya Bima Arya bisa melindungi sebab Rizik merasa jabatan wali kota Bogor yang diraih oleh Bima Arya adalah berkat jasanya. Rizik lalu menjelaskan bahwa Bima Arya kenal dengan muridnya yang bernama Habib Mahdi Assegaf. Habib Mahdi Assegaf disebut oleh Rizik sangat dekat dengan Bima Arya, bahkan pendukung utama Anda pada saat pemilihan wali kota Bogor. Rizik mengklaim sebagai guru dari Habib Mahdi Assegaf merestui Bima Arya saat maju di Pilwakot Bogor. Rizik menjelaskan artinya antara dia dan Bima Arya sebenarnya punya hubungan yang dekat, karena sama-sama dekat dengan Habib Mahdi Assegaf. Rizik sebagai gurunya dan Bima Arya sebagai temannya. Jujur, tanggapan Rizik ini bikin ngakak. Sama sekali tidak menunjukkan kalau Rizik seorang yang cerdas. Padahal, disebut-sebut Rizik baru saja menyelesaikan S3-nya. Ternyata seorang Rizik tak sungkan memanfaatkan faktor kedekatan untuk membela diri. Saya memiliki catatan menarik seputar pembelaan Rizik yang mengungkit masalah kedekatan dan jasa Rizik terhadap Bima Arya di Pilwakot Bogor. Pertama, pembelaan Rizik sama sekali tidak nyambung. Kasus ini tidak ada kaitannya dengan faktor kedekatan atau jasa Rizik kepada Bima Arya di Pilwakot Bogor. Kasus ini murni kasus hukum yang harus diselesaikan secara hukum. Bahkan, jika Rizik benar-benar berjasa untuk Bima Arya, tetap saja harus diproses hukum jika melakukan pelanggaran. Bima Arya tidak boleh membelanya. Kedua, soal dukungan Rizik ke Bima Arya juga bisa jadi hanya klaim semata. Sangat mudah untuk tiba-tiba mengatakan jika Rizik mendukung dan merestui Bima Arya di Pilwakot Bogor. Padahal, bisa jadi dulu Rizik tidak mendukung atau tidak tahu menahu dengan Pilwakot Bogor. Rizik sengaja mengklaim mendukung Bima Arya di Pilwakot Bogor dengan harapan Bima Arya memberikan kesaksian yang meringankan. Ketiga, katakanlah Rizik benar-benar merestui dan mendukung Bima Arya di Pilwakot Bogor karena faktor kedekatan muridnya yang bernama Habib Mahdi Assegaf dengan Bima Arya. Tapi belum tentu kemenangan Bima Arya bukan karena faktor restu dan dukungan Rizik. Nyatanya, Prabowo Sandi yang didukung Rizik di Pilpres 2019 justru malah kalah. Seandainya Prabowo Sandi tidak didukung, Rizik bisa jadi malah menang. Keempat, tampak Rizik sedang mengemis belas kasihan ke Bima Arya. Dengan menceritakan bahwa dirinya mendukung Bima Arya di Pilwakot Bogor, diharapkan Bima Arya menjadi simpati dan kemudian memberikan kesaksian yang meringankan dirinya. Rizik memang selalu menarik untuk diikuti perkembangan kasusnya. Dia spesial, dia berbeda dari orang kebanyakan. Akan selalu ada hal mengejutkan yang dia perbuat di setiap persidangan. Dia termasuk orang yang cara berpikirnya